wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Kasih kursi enak ini. Dan seluruh para pengurus DMI Cengkareng Timur, ibu-ibu yang dari subuh ya Wi? Hah? Dari kemarin? Dari duha, alhamdulillah tetap eksis dan konsisten ikut pelatihan pemulasaran jenazah. Mudah-mudahan pulang dari sini dapat ilmu yang manfaat. Amin apa? Amin Pak. Mudah-mudahan pulang dari sini lakinya udah beliin emas. Kalau percaya betapa lakinya ini. Amin aja Pak. Mudah-mudahan kita semua selamat dunia akhirat. Ya Rabbal alamin. Saya dikasih waktu 15 menit. Muqaddimah udah 5 menit, berarti tinggal 10 menit. Setuju? 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 Setuju aja lah. Roman pernah ngantuk ini kena saya langsung kayaknya. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hadir ini adalah orang pilihan. Mengapa saya kasih tahu pilihan? Karena tidak sembarang orang, tidak setiap orang bisa dan mau mengikuti pelatihan pemulasaran jenazah ini. Ada bonus-bonus yang penting, ada bonus-bonus yang luar biasa bagi yang siap atau mau ngurusin jenazah. Ada kabar baik, kabar gembira dari Nabi. Mau tahu apa enggak ini? Mau tahu apa enggak ini? Tahu banget atau tahu aja? Tadi sudah banyak dijelaskan oleh dokter. Belum kawin ngomongin kawin boleh nggak? Oh, boleh. Berarti orang belum mati ngomongin mati juga boleh. Yang pertama, para hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita ngurus jenazah, pastikan yaitu soal utang piutang. Nabi ingatkan kepada kita nafsul mukmin, jiwanya seorang yang beriman. Alhamdulillah, enggak sedikit tapi banyak ya. Satu saat ada orang datang ke Nabi, ya Rasul, tolong sholatin mayat bapak saya. Kata Nabi, bapak ente punya utang apa kagak? Kata ahli warisnya punya, sholatin sama yang lain. Jadi Nabi nggak nyolatin jenazah yang punya utang. Tapi bukan berarti Nabi melarang untuk mensolati. Cuman kalau kelasnya Nabi itu tidak nyolatin kecuali jenazah itu sudah hutangnya dilunasi. Jelas? Kalau Ustaz mau boleh gak? Boleh. Kiai boleh gak? Boleh. Cuma kalau ada kiai kagak mau nyolatin karena itu jenazahnya banyak hutang, berarti itu juga dia ngikut pendapat yang lain. Itu jangan dibilang wah kiainya sombong, ustadznya sombong, mentang-mentang suami saya banyak utangnya dia nggak mau nyolatin. Nah, karena dia ikut. Nabi juga pernah ditawarin nyolatin, terus nanya Nabi itu jenazah punya utang apa enggak. Kemudian ketika dijawab punya utang, Nabi tidak ikut
sholat. Yang imamin yang lain, sahabat-sahabat yang lain. Itu. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini hal poin pertama yang penting. Apa tadi? Masalah utang. Insyaallah mudah-mudahan yang hadir utangnya, yang punya utang cepat lunas. Amin. Ya Rabbal alamin. Nah, yang kedua, setelah ngurus utang itu adalah memandikan jenazah. Nanti ada prakteknya. Kalau saya teorinya itu ibu-ibu yang pernah mandiin jenazah angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Yang belum? Belum. Siap memandikan apa siap dimandikan? Memandikan dulu, Pak. Memandikan dulu ya. Ini ilmu memang kayak saya, tapi pasti apa enggak? Pasti. Karena kita semuanya pasti mati. Semua nih calon mati. Kita semua bakalan mati. Maka kalau dibilang ini penting apa enggak, ilmu sangat penting. Kenapa? Minimal kita punya keluarga. Kalau ada di antara kita keluarganya yang meninggal, maka yang paling utama adalah dari pihak keluarga yang mengurus jenazah yang sudah mati apa meninggal? Meninggal atau mati? Yang benar mati. Al-Quran, inna sholati wa mahyaya. Mati apa meninggal? Gak ada wama meninggal. Wama mati. Wama meninggal ada nggak? Ada wama mati. Nah, karena setiap kita itu akan mati, akan meninggal, maka setiap kita itu kalau punya keluarga yang meninggal harus ada yang siap memandikan. Jangan dikira memandikan itu nggak ada pahalanya. Luar biasa pahalanya. Kata Nabi, man ghassala maitan, siapa yang mandiin mayit, fakatamahu, kemudian dia tutup aib-aib yang ada di mayit itu. Namanya orang mandiin suka ketemu hal-hal yang aneh. Hah? Ustaz ngomongnya serem. Apa Ustaznya yang serem ini? Ini saya biar nanti di lapangan nggak kaget. Ya, kalau ini mah cuman praktek bohong-bohongan, ini itu bener apa bohong ini ya? Bohongan. Nanti kalau ada mayat beneran, jadi kata Nabi ada pahala yang besar. Siapa yang memandikan mayit, kemudian dia menyimpan hal aib-aib. Aib maksudnya apa? Terkadang ada mayit yang lagi dimandiin, tahu-tahu matanya emang gak bisa ditutup, melotot aja. Ada nggak? Ada nggak? Atau mayit lagi dimandiin, misalnya ya lidahnya copot, misalnya ini loh, misalnya gitu. Nah, atau lagi dimandiin tiba-tiba giginya copot, emang udah umur ya. Atau lagi dimandiin ada hal-hal yang aneh. Dan yang aneh itu tidak boleh diceritakan. Kenapa tidak boleh diceritakan? Karena itu merupakan aib. Kalau disimpan setelah kita mandikan, kita menemukan hal-hal yang aneh. Terus kata Nabi, ghafarallahu lahu arba'ina yauman. Tuh orang yang mandiin dapat pahala, diampuni dosanya 40 hari. Enak apa enggak? Enak apa enggak? Nah, habis mandiin mayit, duit laki simpen aja bu di mana-mana. Pokoknya ketemu duit dompet laki, umpetin aja, udah diampunin dosanya ini. Nih, makanya kudu apal nih hadisnya, biar apal terbiar bisa beralasan sama laki gitu. Berapa? 40 hari. Allah akan ampuni dosanya
selama 40 hari. Syaratnya setelah mandikan adalah menutup. Nah, itu kalau satu jenazah. Kalau 10 jenazah berarti 40 kali 10 400. Setahun dia dihapus dosanya. Insya Allah. Kalau ibu daminan di maafu atau dimaafkan kreditnya aja udah seneng kan, apalagi dimaafkan dosa-dosanya. Enak gak itu? Enak gak? Insya Allah. Itu mandiin. Dan mandiin bagaimana? Nah, posisi mandi nanti sih dipraktekin biar lebih enak kalau pakai alat gitu. Nanti akan dijelasin dengan narasumber berikutnya tentang memandikan mayit. Kemudian setelah pertama tadi hutang, kedua adalah memandikan mayit, yang ketiga adalah mengkafani. Laki-laki 3 lapis, perempuan 5 lapis. Karena auratnya biar tertutup dan tidak terlihat sama sekali. Takut-takut kalau kelihatan nanti masih ada yang ngeceng. Kalau kelihatan nanti masih ada yang nafsu. Maka ditutup lapisan perempuan, karena aurat perempuan itu seluruh tubuh dengan 5 lapis. Ini ketawanya terlambat. 5 lapis ditutup semuanya, dikafanin. Pakai warna apa kafannya? Nah, wakafinuhu bisiyabin abyad. Kafanin pakai warna putih. Saya udah cari nggak ketemu kafan warna putih. Boleh pakai pink. Boleh. Mau pakai warna apa? Kalau selama putih itu nggak ketemu, nggak ada, bukan berarti kita biarin aja tuh mayit jalan sendiri ke kuburan. Tapi harus tetap kita urusin sampai selesai. Nah, itu kain kafan yang utama, yang afdol itu adalah warna putih. Setelah dikafanin, selanjutnya adalah disolatin. Kuburin dulu apa sholatin dulu? Hah? Oh, kirain kuburin dulu. Ibu udah makan apa belum? Sama saya belum makan ini. Gak apa-apa, maklum, sambil nyender soalnya. Setelah dikafanin, selanjutnya adalah disolatin. Yang nyolatin laki apa perempuan? Laki-laki. Perempuan boleh nggak nyolatin? Boleh. Sama seperti sholat Jumat. Perempuan boleh nggak sholat Jumat? Boleh. Kalau udah sholat Jumat, wajib sholat zuhur lagi nggak? Tidak. Begitu juga nyolatin mayit. Kalau misalnya mau ikut nyolatin, maka perempuan juga ikut sholatin. Tapi tidak di baris yang sama, nggak nyampur begitu di belakang gitu, atau ditirai di sampingnya. Boleh nyolatin. Apa pahala nyolatin? Masya Allah, ngikut nyolatin jenazah, bu, kata Nabi, itu pahalanya seperti gunung Uhud. Gunung apa? Uhud. Pahala nyolatin gunung Uhud. Gunung Uhud gede apa kecil? Emang udah tahu? Udah ya. Yang udah umroh udah tahu. Gunung Uhud, gunung yang kata Nabi, Uhud yuhibbuna wa nuhibbu. Gunung Uhud itu cinta sama kita, dan kita juga cinta sama gunung Uhud. Ada perang dalam Islam namanya perang Uhud, di mana kaum muslimin saat itu kalah karena enggak ikut intrusi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, jangan pada turun. Kalau pada turun, ntar kita dikepung dari belakang. Nah, sebagian sahabat
akhirnya ada sebagian mereka pada turun, nggak ikut perkataan Nabi. Maka kalau ada zaman sekarang murid bandel, emang dari dulu juga udah ada. Kalau emang ada sekarang murid terhadap PA, tahu orang PA? PA tahu PA? Hah? T-O-T L-O-L BEB G-O-G-O. Orang PA itu namanya. Tahu orang PA? Minum es ditiup. Es itu kalau lagi baru diambil kan ngebul. Dia kira kuah bakso kali ya. Ditiup tuh namanya orang Nah, kata Nabi jangan turun, mereka turun. Akhirnya dikepunglah kaum muslimin dari belakang dan kemudian mengalami kekalahan. Itu namanya perang Uhud. Dan orang yang sholat jenazah pahalanya satu gunung besar. Gunungnya besar. Gunungnya besar. Gunungnya besar. Kalau ikut nganterin, kalau ikut nganterin, itu pahalanya dua gunung. Kalau sampai ke makam, saya perempuan boleh nggak? Nah, dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya makruh, tetapi kalau datang nggak apa-apa. Kenapa perempuan itu nggak boleh ngiringin jenazah atau makruh? Karena biasanya air matanya kagak bisa, kagak bisa dibendung, nangis. Emang udah tabiat. Laki kalau mati duluan, bininya sedihnya bukan main. Beda sebaliknya, kalau bininya mati duluan, lakinya nggak nangis malah. Ya mending kalau nyari lagi, udah punya cadangan belum mati juga. Itu yang tadi dokter bilang virus COVID ya. Apa COVID singkatannya? Hah? COVID, corona, bini muda gitu ya. Nah ini pahalanya dua. Dulu di zaman Nabi perempuan itu sempat dilarang ziarah, dilarang ke kuburan. Kenapa? Karena pada nyobek-nyobek baju, nyakar muka, nggak terima seolah-olah dengan keputusan Allah. Laki saya nggak mati, belum mati, laki saya masih hidup, masih ada. Dia sampai cakar muka dia sampai robek. Dia punya baju yang enak, yang liatin di sampingnya, yang enak yang liatin di sampingnya. Nah itu kata Nabi, wah kalau begini kagak beres urusan. Kalau gitu jangan dikasih dan orang wadah ke kuburan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi yang tidak diinginkan. Nah sehingga ada kesimpulan makruh, walaupun boleh dengan syarat dia tidak histeris nangis-nangis. Karena mohon maaf, Nabi di sisi lain itu bilang bahwa tangisan mayat yang terkesan tidak menerima takdir bisa menyebabkan tambahnya azab mayit yang sudah meninggal dunia. Berarti kalau besok laki mati jangan tangisin ya. Biarin aja, biarin ya. Hah? Pura-pura kuat, pura-pura kuat boleh. Nah kalau nangisnya dalam tanda kutip nangis yang seolah tidak menerima takdir. Ada kan orang yang nangis histeris, ada orang yang nangis emang sedih dia. Sedih, nangis itu kan macam-macam. Ada nangis sedih, ada nangis lebay, ya, ada nangis terharu. Ada nangis terharu nggak? Ada, kita punya anak usia masih 7 tahun tapi udah hafal Quran. Terharu nggak? Nangis kita. Tuh nangis. Ada pura-pura nangis juga, ada nggak? Nah ibu sering apa enggak ini? Pura-pura nangis. Nah kalau nangis kita berlebihan itu khawatir kata Nabi nanti bisa nambah azab buat mayat yang meninggalkan kita. Itu pahala melatih. Lanjut apa udah? Hah? Ya udah lewat ini. Nah terakhir
terakhir ya. Ya, habis disolatin, selanjutnya adalah dikuburi. Apa pahala kuburi? Nih, man hafal, siapa yang gali kuburan. Ini jangan dibilang menggali kuburan bukan pekerjaan yang mulia. Masya Allah, mulia itu di mata Allah. Nabi yang bilang, siapa yang menggali kuburan. Jadi kalau punya suami tukang gali kuburan, jangan gak pede. Kalau punya suami jadi merebut masjid musola, jangan gak pede, kudu pede. Karena itu kerjaan mulia. Masya Allah. Kata Nabi, man hafara, siapa yang menggali kuburan, fa'ajan namu, habis gali dia turunin tuh mayat. Turunin tuh mayat. Pahalanya ujriya alaihi ka ajri man askanahu ila yaumil qiyamah. Pahalanya seperti orang memberikan rumah sampai hari kiamat. Masya Allah. Ibu gak punya rumah, saya beliin rumah. Pahala saya gak beliin ibu rumah, besar apa kecil? Besar. Orang gak punya rumah dibeliin rumah, luar biasa. Itu pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Jadi mulia gak jadi tukang gali kubur? Mulia. Luar biasa. Mulia itu pahalanya sampai hari kiamat. Itu Allah akan berikan seperti itu. Nah, udah dikuburin, nanti selesai baru ditahlilin ya. Tahlilin ya. Tahlilin, doain enggak? Boleh enggak doain orang mati? Boleh. Boleh enggak doain orang mati? Boleh. Boleh enggak doain orang mati? Boleh. Doain orang mati. Doain orang mati boleh enggak? Orang masih hidup didoain mati, boleh enggak? Sedekahin orang mati boleh enggak? Orang mati disedekahin boleh enggak? Nah, itu baru kita doain. Sampai apa enggak doain orang yang udah mati? Sampai enggak? Udah yakin, harus yakin sampai. Mana dalilnya? Ada enggak Qurannya? Ada enggak ayat hadisnya? Ada. Surah Al-Hasyr ayat 10, posisi sebelah kanan paling atas. Wah, kayak Adi Hidayat. Saya adik kelasnya Adi Hidayat. Adi Hidayat sama-sama bareng saya di kampus internasional Islami Libya. Bukan Libya, Libya. Muammar Gaddafi, kenal Muammar Gaddafi? No. Raja di Libya Timur Tengah. Saya masuk kuliah semester 1, Adi Hidayat semester 7. Ya masuk kuliah satu kampus. Ya, satu kampus. Itu yang mau saya sampaikan apaan? Doain orang mati ada dalilnya di Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna. Kayaknya hafal Quran semua. Alhamdulillah. Saya mau tes coba. Terusin ya. Saya mau tes coba nih. Kelihatannya wajah-wajah hafal Quran nih. Ar-Rahman idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha amma yatasaalun qul huwallahu ahad Allahus samad qul a'udzu birabbin nas. Surah saya tes apa semua. Alhamdulillah. Tahu kalau suruh nurusin ini. Ya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan kita katanya kalau mandiin
perempuan nih ada cucunya atau menantunya laki-laki mau mandiin, terus gimana Pak Ustaz? Boleh nggak gitu? Perempuan ya kayak saya kan pastinya mandiin aja perempuan. Terus ada cucunya laki-laki, menantunya atau kerabatnya laki-laki. Udah bisa nih mandi jenazah ya, misalkan gitu. Keluarga saya kan ada yang meninggal, tapi kan saya nggak berani mandi jenazah, karena nggak mau, karena nggak enak udah ada yang petugas di RT gitu. Jadi saya nggak ikut mandi nggak mandi jenazah itu, saya ini gimana saya itu. Jadi maksudnya nggak tampil di situ kan? Iya gitu. Karena kita ya, bisa. Misalnya udah Iya. Dinyatakan bahwa orang itu tidak Rasulullah tidak mau menyalatkan karena dia punya hutang. Nah, apabila orang itu yang malahan punya hutang gimana? Apabila neneknya meninggal atau iya, artinya kerabat laki-lakinya mau ikut memandikan gitu kan? Iya, boleh atau tidak? Misalnya apa mantunya atau cucunya gitu ya? Iya, siap. Oke. Yang kedua tadi pertanyaannya, kita tugasnya sebagai amil, sementara di wilayah setempat sudah ada yang standby, yang subus. Apakah kita ini sebagai amil merasa salah atau tidak gitu aja ya? Oke. Yang ketiga tadi pertanyaannya, kalau punya utang mungkin Nabi tidak mau mensalatkan. Ini statusnya punya piutang atau punya tagihan seperti itu. Nanti biar guru kita. Oleh laki-laki atau sebaliknya laki-laki dimandikan oleh perempuan. Kalau masih mahramnya, masih keluarganya boleh. Kalau tidak keluarga, tidak ada kaitan mahramnya, maka cukup ditayamumkan. Cukup ditayamumkan. Misalnya meninggallah seorang perempuan, dari keluarganya nggak ada sama sekali atau pada tinggal jauh misalnya gitu. Terus ada amil dari laki-laki, dia apa harus mandiin atau tidak? Tidak. Kalau bukan mahramnya atau bukan dari keluarganya, ya kalau misalnya dari keluarganya silahkan, itu boleh. Walaupun nyebokin, ya. Ya. Saya sebagai amil di satu daerah, satu tempat, satu RT, satu RW, kemudian udah ada yang nyolatin, apa saya berdosa? Tidak. Kita bicara dari awal, ini semuanya adalah hukumnya fardu kifayah. Idza amilal ba'd saqatal akhar. Kalau sudah ada yang ngerjain, maka yang lain kewajibannya gugur. Kalau tidak ada sama sekali, baru semuanya dosa. Itu namanya fardu kifayah. Nah, kita bagaimana yang sebagai amil? Makanya nih habis pelatihan di sini, sertifikat unjukin ke orang-orang. Siapa besok yang mau mati? Gua siap nih. Nanti kan dapat sertifikat dari sini ya. Iya, kasih tahu minimal Pak RT, Bu RT, Pak RW, Bu RW, saya udah pelatihan jenazah. Ya, saya posting di IG, posting di Facebook, posting di WA, posting di grup, posting di TikTok, posting di Twitter, posting semuanya. Ya, yang mau mati ngomong aja sama gua. Itu. Udah siap sertifikat deh. Ya udah ikut pelatihan nih gitu. Yang ketiga tadi pertanyaan. Kalau piutang, maksudnya tuh mayit dia memberikan utang kepada lain, bagus itu mah namanya. Aman itu mah namanya itu. Mayit begitu kudu banyak gitu yang begitu tuh. Nah, itu mah aman, itu memberikan utang. Nah, maka gimana? Keluarganya banyak yang nagih, ya tetap disolatin, itu kan orang baik berarti ya. Nggak meninggalkan hutang,
meninggal dalam keadaan malah memberi hutang, itu namanya dia orang baik atau dermawan. Maka kalau kita biasanya tradisinya selesai mensolati itu ya ada keluarga perwakilan yang bertanya gitu. Jika ada utang piutang, sangkutan ya hubungan yang pernah terjalin oleh mayit ini, silakan hubungi nomor berikut ini. Ada nggak di nomornya ini? Nah, itu ada tuh di TV One itu. Nah itu silakan menghubungi keluarga gitu misalnya. Panjang di Al-Quran bukan ayat zakat yang paling panjang di Al-Quran, bukan ayat puasa haji yang paling panjang di Al-Quran, tapi surah